Tinggal menghitung hari, Mads Hilgers dan Eliano Reinders dipastikan debut melawan Bahrain dan China. Dua pemain berpotensi dicoret dari daftar. Lalu siapa sajakah mereka? Sebelumnya, Hilgers sudah masuk daftar alternatif pemanggilan timnas Belanda. Ronald Koeman menyayangkan langkah besar Hilgers yang rela lepas paspor Belandanya demi membela Indonesia. Setelah Mads Hilgers dan Eliano, akan ada dua nama besar yang bakal menyusul Hilgers berseragam lambang Garuda. Pengamat sepak bola Vietnam akui, level Indonesia sudah jauh di atas mereka, sekaligus mendukung penuh kiprah Indonesia melaju hingga tembus Piala Dunia mewakili negara ASEAN. Dan sebaliknya, Thailand justru menunjukkan sikap kurang respek atas pencapaian timnas Indonesia. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. We deserve to be here. We've worked so hard to be here. Now we are in this round and we have a beautiful opportunity to put our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay! Pelatih timnas Indonesia Sintayong berpotensi mencoret dua pemain penggawa skuad Garuda, mengingat pada Senin malam kemarin, para supporter timnas Indonesia mendapat kabar baik. Mads Hilgers dan Eliano Reinders resmi sudah tersedia untuk skuad Garuda, yang bahkan sejak tahun 2020 PSSI sudah mendekati Hilgers. Hampir semua pecinta timnas Indonesia merasakan hal yang sama. Untuk memiliki pemain serba bisa seperti Mads Hilgers, itu hanyalah sebatas mimpi, yang mana kans Hilgers untuk perkuat timnas Belanda sendiri sangat terbuka lebar. Apalagi setelah pernyataan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman, menyayangkan keputusan Hilgers yang rela melepas paspor Belandanya demi membela Indonesia. Dan pada akhirnya, mimpi para pecinta timnas Indonesia kini sudah terwujud. Mads Hilgers resmi menjadi WNI, dan dipastikan langsung debut melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober. Tinggal menunggu beberapa hari lagi debut Mads Hilgers dan Eliano berseragam Garuda akan tersaji. Laga yang menarik tersebut, rupanya bakal ditayangkan di berbagai negara penjuru dunia, mengingat hak siar pertandingan timnas Indonesia sangat diminati banyak negara, bahkan sudah dibeli stasiun TV dari berbagai negara penjuru dunia. Keinginan melihat Hilgers berseragam lambang Garuda akhirnya menjadi kenyataan. Namun ada problem yang mungkin disayangkan pecinta timnas Indonesia, ketersediaan Hilgers dan Eliano berpotensi menggeser sejumlah pemain yang sudah ada di starting line-up sebelumnya. Kehadiran dua pemain tambahan namun dengan jumlah kuota yang sama, artinya akan ada sejumlah pemain yang berpotensi akan dicadangkan bahkan dicoret dari daftar starting line-up. Para pemain yang berpotensi terpinggirkan tersebut bukan berarti dicoret sepenuhnya, namun kemungkinan akan didegradasi ke bangku cadangan, jika sebelumnya mereka merupakan starter, dan kini, ada dua nama yang berpotensi didegradasi, atau bahkan dicoret dari tubuh skuad timnas Indonesia. Lalu siapa sajakah mereka yang berpotensi dicadangkan bahkan dicoret dari daftar? Berhembus kabar yang beredar, mereka adalah Justin Hubner dan Sandy Walsh. Jika itu terjadi, sebetulnya cukup disayangkan, namun langkah pengurangan jumlah pemain tetap akan terjadi. Hal itu dilakukan, bukan sebab mereka kalah bersaing, namun merujuk pada kebutuhan strategi pelatih, dan hal itu sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebutuhan. Memang pada saat ini, Justin Hubner dan Sandy Walsh sedang dalam kondisi kurang baik akibat cedera ringan pada laga sebelumnya saat melawan Saudi Arabia dan Australia. Berita yang beredar sementara ini, kemungkinan Justin dan Sandy akan dicadangkan atau bahkan dicoret dari skuad, demi memasukkan nama Hilgers dan Eliano, namun kabar tersebut beredar sebelum Hilgers dan Eliano resmi menjadi bagian dari skuad Garuda, dan menariknya, setelah keduanya sudah resmi menjadi WNI, saat sesi pengambilan foto dengan seragam Garuda, ternyata keduanya justru mengenakan baju bernomor punggung 20 dan 7, yang mana masing-masing nomor tersebut sudah menjadi milik Marcelino Ferdinand dan Zein Patinama. Video yang beredar dari akun resmi Timnas Indonesia tersebut, semakin membuat netizen Timnas Indonesia kebingungan, dan menjadi tanda tanya banyak pihak. Yang mana sebelumnya, nama Justin Hubner dan Sandy Walsh berpotensi tergeser oleh Hilgers dan Eliano,
Namun pada faktanya, keduanya masing-masing menggunakan nomor punggung yang sudah bertuan. Mes Hilgers menggunakan nomor 20, yang mana nomor 20 tersebut sudah menjadi milik Saint Patinama sebelumnya. Begitupun dengan Eliano, dia menggunakan nomor punggung 7, yang mana nomor tersebut juga sudah identik dengan nomor milik Marcelino Ferdinand. Dari berbagai spekulasi yang beredar, masih ada banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi. Namun ada berita yang beredar, nama-nama yang jarang dimainkan, seperti Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari, mereka berpotensi masuk daftar pencoretan Sintayong, demi memberi kesempatan pada Hilgers dan Eliano, menarik untuk dinanti strategi, serta perkembangan skuad timnas Indonesia berikutnya. Sejumlah pemain top berdarah Indonesia mulai mempertimbangkan bermain untuk timnas Indonesia, setelah mereka kembali tidak dipanggil timnas Belanda. Sejumlah pemain keturunan seperti Ole Romeni hingga Ian Maatsen tak dipanggil ke timnas Belanda. Lantas akankah mereka memilih dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia? Seperti diketahui, timnas Belanda tengah mempersiapkan skuadnya yang akan tampil melawan Jerman dan Hungaria dalam laga UEFA Nations League pada Oktober tahun 2024 ini. Untuk itu, pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman telah memanggil 26 pemain terbaiknya termasuk pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijenders. Namun, ada sejumlah pemain keturunan Indonesia berdarah Belanda lainnya yang tidak dipanggil oleh Ronald Koeman, seperti Ian Maatsen. Selain itu, juga tidak ada nama Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, Manuf, Pascal Struijk, dan Ole Romeni dalam skuad Belanda. Terkhusus untuk Ian Maatsen, bek berusia 22 tahun ini pernah dipanggil ke skuad Belanda di Piala Eropa 2024, meski tidak dimainkan sama sekali. Dengan alasan kuat itu, peluang untuk membela timnas Indonesia terbuka lebar, yang mana Ian Maatsen, Kevin Dix dan Ole Romeni juga digadang-gadang sedang dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, yang mana kualitas mereka semua tak diragukan lagi. Dengan permainan impresif di liga tertinggi Eropa, membuat kualitas mereka menjadi pertimbangan KNVB. Namun kesempatan pemanggilan untuk memperkuat timnas Belanda justru tidak terjawab. Akankah dalam waktu dekat, para pemain Greta tersebut berbalik arah untuk membela timnas Indonesia, yang mana sudah beberapa kali kesempatan mereka menunggu panggilan timnas Belanda tidak kunjung terjawab. Lain Vietnam, lain pula bagi Thailand. Vietnam mendukung penuh kiprah Indonesia di putaran 3 mewakili negara ASEAN untuk maju ke Piala Dunia 2026. Dan sebaliknya, Federasi Sepak Bola Thailand justru menunjukkan sikap kurang respek atas pencapaian timnas Indonesia hingga saat ini. ฟุตบอลไทยให้ถูกต้องตามกติกาทำให้ทีมชาติฟุตบอลไทยของเราอยู่ในอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศ Komentator sekaligus pengamat sepak bola Vietnam, yakni Quang Hai menyebut bahwa timnas Indonesia sudah berada di level yang berbeda dari segala aspek dan sisi pandang manapun. Dia mengaku pendapatnya tersebut objektif dan bisa dibuktikan jika ada yang tidak suka dengan pengamatannya. Menurut Quang Hai, timnas Indonesia unggul dari semua aspek, mulai dari materi pemain, visi bermain secara tim, serta mental bertarung. Dia mengatakan, suka tidak suka, pada faktanya, Indonesia sudah tidak lagi berada di level Asia Tenggara, dan level itu tentu di atas Vietnam dan Thailand. Timnas Indonesia baru saja bermain imbang dengan dua raksasa Asia, Saudi Arabia dan Australia, yang merupakan negara langganan Piala Dunia. Yang mana, Saudi Arabia di Piala Dunia lalu, mampu mengalahkan juara dunia Argentina, dengan skor 2-1. Begitupun dengan Australia, Piala Dunia lalu, Australia menjadi negara perwakilan Asia yang mampu lolos hingga babak 16 besar. Dan Indonesia patut berbangga, sebab Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang mampu berbicara lebih banyak di putaran 3, dengan bukti nyata, Indonesia saat ini sedang bersaing dengan para raksasa Asia, dan terbukti, mereka mampu bersaing di grup C yang notabene merupakan grup yang paling berat dari grup lainnya. Walaupun Indonesia bukan negara ASEAN pertama yang pernah lolos round 3, sebelumnya Vietnam pernah lolos putaran 3 pada tahun 2018, berikutnya Thailand lolos putaran 3 pada tahun 2022 lalu, namun kiprah kedua negara perwakilan ASEAN tersebut sangat dramatis. Vietnam dan Thailand benar-benar jadi lumbung gol para negara Asia yang menjadi pesaingnya. Keduanya hanya mampu mengoleksi 2 poin dari 10 laga. Pengamat sepak bola Vietnam tersebut juga menghimbau, agar tidak lagi membandingkan kekuatan sepak bola Vietnam dan Indonesia, sebab materi pemain mereka levelnya Eropa, bukan lagi level ASEAN. Jadi menurutnya,
Suka tidak suka, level timnas Indonesia saat ini menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, terlepas dari ranking FIFA, yang mana catatan itu hanyalah sebuah catatan yang tidak bisa jadi rujukan. Jika pengamat sepak bola Vietnam mengakui timnas Indonesia tidak lagi berada di level ASEAN, lain Vietnam lain pula bagi Thailand, meski Indonesia sudah terbukti mampu bersaing di putaran 3 bersama sejumlah raksasa Asia. Namun bagi Federasi Sepak Bola Thailand, enggan mengakui prestasi timnas Indonesia tersebut. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.